2 tambah 8. 10. Ya, 11. 11. 11. 11 tiba-tiba. Wah. Halo, assalamualaikum, sahib aneh. Selamat datang kembali di Majelis Tawa Kita, tempat di mana tawa dianggap sebagai ibadah ringan dan kelakuan random dijadikan sebagai bahan kajian dadakan. Mantap. Gimana kabarnya semua sahib-sahib aneh? 2 hari tidak bertemu, ada cerita apa nih sahib-sahib aneh? Kabarnya gimana? Baik-baik saja ya? Semoga sahib-sahib aneh semua sehat semuanya. Oke, sahib-sahib aneh, ternyata ketakutan terbesar aneh beneran terjadi sekarang ini. Ketakutan apa tuh bang kalau boleh tahu? Oke, dengerin sahib-sahib aneh. Di video sebelumnya, tepatnya minggu lalu, aneh sudah menjelaskan tentang Board of Peace. Kalau yang belum nonton, kalian coba tonton yang thumbnailnya ini, di openingnya kalian tonton sahib-sahib aneh. Makanya jangan pernah kalian skip opening aneh, karena aneh memberikan berita, informasi, cerita, dan lain-lain yang sangat penting untuk kalian dengarkan. Oke, gini, pada tanggal 22 Januari 2026, Board of Peace itu didirikan, diresmikan lah, dibangun itu semuanya. Salah satunya ada presiden kita mentandatangani untuk bergabung dengan Board of Peace. Oke, sampai situ dulu. 6 hari setelah itu, tepatnya tanggal 28 Januari 2026, Netanyahu membuat sebuah statement di depan publik seperti ini. אני שומע שאני אאפשר הקמת מדינה פלסטינית בעזה. זה לא קרה וזה לא יקרה. Walaupun si Netanyahu ini udah gabung dengan Board of Peace, tetapi dia tetap mengatakan kalau dia tidak mau mengakui negara Palestina. Itu gimana maksudnya? Padahal dia udah masuk ke Board of Peace, yang mana Board of Peace dikatakan adalah untuk memerdekakan Palestina, untuk menjaga Palestina, untuk melindungi Palestina, mau membuat New Gaza State seperti itu. Oke, 3 hari setelah si Netanyahu membuat statement seperti itu di publik, tepatnya tanggal 31 Januari 2026, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina diserang lagi oleh Israel. Coba kalian bayangkan, Israel sudah masuk ke Board of Peace, tapi Palestina, Gaza tetap diserang. Terus fungsi kalian mendirikan Board of Peace itu apa? Yang kalian mau mungkin memerdekakan Palestina, tapi kalian dulu orang-orang yang ada di dalamnya. Orangnya kalian musnahkan, baru negaranya kalian ambil, masukin orang-orang kalian. Itukah yang kalian mau? Apa gimana ini? Gak sampai situ aja sahib-sahib aneh. Di waktu yang bersamaan kembali viral sebuah video yang memperlihatkan presiden kita membuat sebuah statement yang sangat membagongkan. Coba kalian dengarkan terlebih dahulu. Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel. Dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bentar dulu nih Pak Presiden, mohon maaf sebesar-besarnya kalau aneh kurang sopan. Yang Bapak maksud kami di sini itu siapa Pak? Coba kita dengarkan dulu sahib-sahib aneh. Indonesia siap untuk mengakui Israel. Dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kita yang maksud Bapak ini siapa Pak? Kita, berarti seluruh negara Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa Bapak bisa mengklaim kita, seluruh rakyat Indonesia? Apakah Bapak sudah melakukan yang namanya itu survei? Membuat kami mengisi kuesioner seperti itu, kami menyetujui? Kami nggak pernah menyetujui Bapak. Tidak ada rakyat Indonesia. Maksudnya walaupun mungkin kalau dibikin aneh kok kenapa nggak dapat, kan aneh rakyat Indonesia. Aneh tidak ada menulis kuesioner bahwa aneh setuju dengan omongan Bapak. Nggak ada Pak. Jangan ngomong kita dong Pak. Kalau Bapak tidak melakukan kuesioner untuk mengisi kuesioner seperti itu. Coba kita dengar lagi nih. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Oke, kalau itu mungkin ya di jalur Gaza pasukan perdamaian oke. Tapi tadi membuka hubungan diplomatik dengan Israel Pak, kami nggak setuju Pak. Apakah Bapak sudah menanyakan satu persatu rakyat Indonesia bahwa setuju untuk mengakui Israel? Enggak Pak. Jawabannya pasti kebanyakan tidak. Kenapa harus membawa nama-nama kita, kami dan lain-lain Pak kalau seperti itu?
Astagfirullahalazim. Emang sohib-sohibannya di sini ada yang setuju untuk mengakui Israel, untuk setuju agar kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Kalau ada coba kalian komen dulu. Tapi aneh yakin banget, gak mungkin sohib-sohibannya ada yang setuju. Klarifikasi deh Pak, mending Pak, bener aneh bilang. Ya udahlah sohib-sohibannya ya. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa like dulu video ini, dan buat ente yang belum subscribe langsung aja klik tombol merahnya dulu, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam majelis tawa kita. Doa memakai pakaian. Cakoknya. Ih, serem kali ibunya. Jangan melotot, Bu. Biasa aja mukanya. Lirikan ibunya tuh loh. Aduh, Adek, mohon maaf banget nih, Dek. Aneh nggak berani bantu, Dek. Kami nggak berani bantu. Kami juga takut masalahnya dengan emak ente itu. Ya Allah, Bu, matanya dikondisikan, Bu. Walaupun ibunya melotot ke kertas, kami takut, Bu. Kami takut. Kaget. Udahlah. Kebaikan pakaian dan kebaikan dan saya berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang ada. Wah, ngalah-ngalahin didikan VOC ibunya ini. Gen Alpha loh ibu ini. Berasa ditanya mungkar nangkir. Makanya Bu, jangan jahat-jahat banget sama anak lah. Guys, ini bukan lagi bikin gula. Ini ritual pemanggilan diabetes versi desa. Oke, Paman Gober beraksi kembali. Paman Gober bikin apa ini? Di India beginilah cara bikin desigur alias gula merah. Desigur alias gula merah. Kok desigur? Bukan dari pabrik, bukan dari mesin modern, tapi dari tebu yang diperas pakai alat besi yang auranya kayak bengkel peninggalan Majapahit. Tebu masuk. Auranya Majapahit banget ini ya. Oke. Dipres. Keluar airnya keruh. Warnanya kayak air got abis hujan seminggu. Tapi tenang. Ini katanya air tebu murni. Rasa alam-alam barzah. Airnya berasa alam barzah katanya. Minumannya makin dekat sama sang pencipta. Oke. Habis itu airnya masuk ke wajan. Tapi ini bukan wajan biasa. Tapi? Ini kolam lubang buaya. Ukurannya kayak kolam lele gagal panen. Dituang sampai penuh tanpa takut, tanpa ragu. Direbus berjam-jam. Ampasnya diambil kayak adonan lumpur lapindo versi dapur. Jadi Adonan lumpur lapindo. Bagus banget. oke, lihat nih yang bersih ya, tapi dikit aja. Ih, keruh banget sohib-sohibannya, bener kayak air lumpur. Kalian pernah lihat babi mandi kan? Kayak gitu lumpurnya. Kan banyak tanya. Terus diaduk pakai tongkat sakti peninggalan nenek lampir. Nenek lampir tiba-tiba berubah jadi oranye warnanya. Bagus. Lama-lama airnya menyusut, mengental, berubah jadi cairan kematian yang auranya bersinis lagi. Ini cair. Ini yang dabinya ada masalah apa? Ini kayaknya benci banget sama Paman Gober ya? yang mengandung banyak vitamin plus rasa perjuangan. Belum selesai, cairan ini dipindahin lagi ke kolam Mohon maaf nih ya, nih lihat kenapa kayak ini kuah kari India gitu warnanya. lain. Katanya peninggalan Majapahit. Diaduk lagi sampai kental, sampai merata. Aduk lah sampai merata dengan debu-debu yang ada di situ lah. Begitu siap, langsung dituang ke ember bekas bangunan. Ember bekas apa itu? Bekas semen kayaknya kah? Kayaknya bekas semen deh, kayaknya loh. Cetakan cake, ember, satu-satu, penuh semua. Jadi ya? Habis itu ember-ember ini dipikul. Uniknya, bukan diangkat biasa, tapi nempel ke...
Kenapa harus ditempelin ke telinga gini? Buat apa? Kan bisa diangkat baik-baik kayak gini, kan bisa diangkat kan? Biar kami merasakan tai telinganya juga. Apa gimana ini? Ih, bahaya kali. Ya, biar apa? Biar gula ini dapat bonus, rasa alam plus aroma rambut berjenis. Jadi garam alami dari kaki nggak ikut nyatu ke gula. Walaupun ya sandalanya sendiri tetap mengandung rasa alam juga. Tetaplah rasa-rasa debu-debu kematian itu tetap ada, Sep-Sepan. Ada yang berminat? Langsung kalian makan gula merah ala India ini. Guris. Kalau aneh sih, wah, mohon maaf nih, terima kasih banyak walaupun gratis. Nanti dulu deh. Alamak najisnya. Makanya kenapa gue pede sawit 60 kilo? Karena ya 60 kilo doang. Sih deh. 60 kilo itu menurut gue cuman buat gelitikin jari kelingking kiri gue lah. Gak usah 60 kilo gelitikin jari kelingking, sombong banget. unjuk-unjuk otot besar. Kami para pemuat otot kecil, tapi tenaga dan teori nomor 1 bos. Kasih paham bang, kasih paham. Jangan biarin orang-orang sombong kayak gitu bang. Ah. Ini 70 kilo aja 70 bikin kilo. sakit pundak. Masa 60 kilo katanya cuma gelik-gelik kelingking. Aduh, jangan terlalu meremehkan tukang muat mas bro. Makanya terlalu meremehkan, abangnya bilang 60 kilo cuman geliti-geliti kelingking. Logikanya 60 kilo bisa ente angkat pakai kelingking kayak gini? Nggak mungkin bisa dong bang. Tukang muat memang otot kecil, tapi insya Allah tenaga jos. Otot nggak apa-apa kecil, tenaga yang penting jos sama pengalaman satu. Betul nggak? Coba kita lihat. 70 kilo tuh ya. Berat aneh aja nggak sampai 70 loh. Satu kali angkat. Oh my god, 10 kilo kalau bisa ngangkat kayak gini, memang Anda kuat. 70 kilo sekali angkat langsung bisa. Mana? Bisa nggak ente bang? Kita lihat. Versi angkatnya nih, ha. Ini baru 1. Pinjam dulu mas. Takut ini apa namanya? Lecet. Oke, mana yang tadi katanya geli-geli kelingking doang tuh mana? Coba kita lihat. Lecet 2, 1 aja. Bisa nggak dia? Coba kita lihat. Coba. Segini guys. Angkat. Guys, penonton guys, real nggak ada setting. Oke, nggak setting. Look at this. Ada. Ini 2 bang. Ayo sampai bisa lah. Sampai bisa angkat bang. Mana coba cepat kita cepetin dulu nih ha. Angkat sampai bisa bang. Tusuk dimanapun kalau nggak kuat nggak bisa memang bang. Tadi katanya geliti-geliti kelingking doang ha. Udah nggak usah dipaksa bang. Tai ente keluar nanti terberak pula di situ nanti bang. Makanya jangan terlalu sombong. Nggak usah kita ngomong besar-besar kalau itu bukan bidang kita. Kalau abangnya di gym ya udah di gym aja. Jangan mengatakan orang-orang yang tukang sawit ini cetek. Ngomong doang gede. Pokoknya intinya jangan pernah meremehkan pekerjaan apapun itu. Sebenarnya jangan pernah kalian remehkan, ya. Guys, kau tengok longkang ni. Ada ikan ni. Ikan besar weh. Ikan betul besar. Kau tengok. Ikan? Tengok. Ikan besar. Kau ni apa? Dari mana tuh ikan nih? Tak ada ikan macam tu lah. Tuh baru ikan. Bantulah orang lain dengan cara apapun. Oke, membantu orang itu sangat baik, Sep-Sepan ya. Jangan ditarik. Jadi gimana ya? Jadi dia harus berterima kasih apa marah ini? Ya nggak tahu. Niat membantu.
Tapi tarik rambut. Ya udahlah. Ya udah. Bener sih, tapi nggak bener juga. Gimana ya? Sabar aja ya. Oh, jadi ceritanya dia nggak buka kotaknya sama sekali kan? Mereka nggak buka kotak sama sekali, jadi nggak tahu isinya yang apa aja. Oh, pakai di kotak-kotak, nanti tinggal tunjuk tadi. Alamat hadisnya. What's that? Terus fungsinya kalian bikin kotak-kotak apa? Kalau dalamannya bukan yang kalian ekspektasiannya kan itu berjejer tuh, ada donat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan, tinggal pilih mau yang mana. Dalamnya. Ya. Apa yang mau kalian pilih coba? D1 lihat ayam. Kenapa itu? Aneh juga kaget loh, bener aneh kaget juga. Kasihan loh adeknya ketakutan itu loh. Hah? Ini nanti dia pas gede dia langsung takut dia sama ayam. Takutnya sama hewan apa? Sama ayam. Gara-gara apa? Pernah waktu itu dikokokin sama ayam. Ayam bilang, emang gini kocak liriknya. Ya tapi jangan tiba-tiba kasih aba-aba. Ane juga kaget, ikutan kaget. Terus ekspektasinya apa? Dia mau bilang hai gitu ayam, hai. Kan gak mungkin. Itu kenapa? Itu yang belakang coba kita lihat kenapa dia? Hati-hati banget. Ya Allah, sampai bawah jatuhnya dia. Itu nggak apa-apa kan? Bapak Soekarno kayaknya, itu bajunya Bapak Soekarno banget. Hah? Ini mau bikin video apa sebenarnya kalian? Jenazah dibikin lagu jedak jeduk, bagus. Ya, Bapak Soekarno habis jatuh kasih kata-kata pembaca. Apa? Kata-kata apa? Istilahnya itu. Ya itulah, tahu kan kalian kan? Mau ngomong apa sih? Apa ya? Kata-kata sambutan. Nah. Ini maksudnya apa nih? Jenazahnya kena asap. Kena azab. Udah aneh gak peduli semua itu. Mau azab kah apapun itu. Yang pertama tadi gak kenapa-kenapa kan. Itu di dalam skrip apa di luar skrip itu jatuhnya itu. Sakit banget kayaknya itu. D3 masak hewan yang ada di rumah. Hewan yang ada di rumah? Banyak hewan kau bang. Yang mana ya hari ini bingung. Dari sekian banyak nama kenapa kasih nama binatang Rizky bang? Ih benci kali ya Nek. Sabar aja ya. Maksud ya untung namanya bukan RISKI ya, tapi sejenis lah. Wait, what? Binatang kan banyak bang, nama-nama yang lain ada yang Yanto juga bukan nama binatang, apa ya nama binatang yang bagus ya? Frezuixu, Zrakuli kan banyak lah nama binatang yang lain. Mandi air hangat dulu 20 menit. Itu rebus bang. Itu direbus, bukan dimandikan. Hah? Oke. Dabu-dabu resep. Minyak panaskan. Semua bahan dimasukkan. Seasoning masukkan Rizky langsung bilang sama dia. Oh jeruk nipis dulu. Oh nggak dimasukin Rizky. Udah rebus aja Rizky-nya. Langsung aja kita cobain. Rizky dipukul-pukul kayak gitu, nggak tega nih liatnya. Cobain. 1 kali Rizky mandi, air hangat berubah warna kulitnya. Halah. Mantap. Kalau puasa jangan main sama inisial. Aneh benci banget sama video ini. Banyak banget orang yang ngetik video ini di TikTok aneh, padahal aneh nggak mau nge-reaction video ini. Kenapa editor aneh malah dimasukin video ini? Masalah buat lo.
R soalnya suka ngajak mokel. Coba kita ulang. Inisial R soalnya suka Coba, ngajak coba, ya. mokel. Main sama inisial R. Jangan main sama inisial R. Kenapa? Suka ngajak mokel. Inisial R. Inisial R. Kayak jelek banget inisial R itu. Ketika anti inisial R galak mokel. Gila nih budak inisial R. Kau ada ganti inisial R. Untung lo ada. Iya lah. Jauhkan lagi tuh dari budak-budak inisial R. Disuruh jauhkan dari budak-budak inisial R. Saya paneh. Kami ini makhluk halus kah? Yang nama kami R ini makhluk halus kah kami? Apa gimana? Mokel gila. Parah emang. Nah, Rido, Rizky, Rizal, Rafa, Roma Irama juga. Astagfirullahaladzim. Emang Bapak Roma Irama legenda kita nggak puasan, suka mokel kan nggak mungkin. Benci kali ya nih sama video-video kayak gini. Sabar aja ya. Kata ras deh. Ngahambat pisang. Dari kelempang, dari kayang anggus teh. Kok ayak wae atuh. Naon doi, ya teh. Bang, kenapa bang? Kayaknya bangnya nih banyak kali dia masalahnya bang. Biasanya kan cewek kan punya menstruasi, PMS gitu kan. Abangnya kenapa nih? Kayaknya ada lagi dapat juga abang. Jadi bawaannya emosi gitu ya. Dia yang salah sendiri, daun yang disalahin sama dia. Kesabarannya setipis tisu abang ini. At least walaupun muka papa aku hitam, tapi dia selalu tampil imut, cute, dan lucu. Anak sama bapak sama aja ternyata. At least walaupun anakku kurang waras, tapi dia multi talenta, nih. Ya Allah, ini jatuh pohon sebuah buahnya ini. Kebalik. Buah jatuh sepohon-pohonnya. At least walaupun papaku suka marah-marah gak jelas, tapi dia sebenarnya cinta. Padahal tren at least ini kan ada cetasnya gitu kan. At least kan untuk jelek-jelekin. Ya intinya nggak gini konsepnya main at least-an itu nggak gitu. Aku selamanya. Oh my god. Hell no, man. Pingin tumbuh. Tapi orang tua siapa-siapanya ya. At least biarpun anakku piaraleun, tapi dia sering membantu orang tua. Alamak najisnya. Ya Allah, amit. Gemes ya. Gemes sayap-sayapannya. Satu aja udah nyusahin. Dua sayap-sayapannya. Sebelumnya kenal nggak sama bapak? Enggak. Kalau dilihat dari outfitnya, stylenya, tau nggak kerja bapak apa? Damri. Damkar mbak. Damri katanya. Kalian bayangin, baju udah seragam kayak gitu, belakang mobil pemadam. Damri katanya. Sekolah di mana mbaknya? Damkar mbak, pemadam kebakaran, bukan pemadam rindu. Ada aja mbaknya ini, jauh banget damkar ke Damri. Sangat meresahkan. Bangun bang, jangan malah dijatuhkan abangnya kan udah kegancet sama motornya. Mana. Masih nyanyi ya bang ya, kalian lihat tuh, coba lihat. Bangun bang, bangun dulu baru bikin video. Astagfirullah. Kak, maaf makanannya kegancet, tapi aman kok. Pantesan tadi Ane pesan makan, Ane pesan ayam goreng, kenapa jadi ayam penyet? Kegancet abang ini ternyata. Alah mak. Bang, aku ada sedikit rezeki. Pantes dikit, kurang ajar. Dibalas sama abangnya. Bagus bang. Kasih paham orang-orang kayak gitu biar gak kurang ajar dia. Abangnya bukannya bangun, malah bikin video. Alah. Suami ketawa kuda, istri ketawa ihsan. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Kenapa ketawa, Bang? Kenapa ketawa? Abangnya kenapa ketawa dia? Coba kita ulang. Hah? Allah. Mana ketawa abangnya lucu banget lah. Anda nggak tahu kenapa ketawa dia? Lah dia tuduh istrinya dosa. Emang istrinya ngapain? Dia cuma diam doang. Gak ngapa-ngapain dia. Padahal malaikat udah siap-siap tuh. Udah mau catat dia amal baik ini. Nggak jadi, dicoret. Ketawa mereka. Coba lihat, lu nggak pakai baju apa gimana? Hah? Pakai. Coba lihat ceweknya. Ini siapa yang ngetik video kayak gini nih? Hei. Astaghfirullahaladzim. Oi. Sini. Dia lagi VC sama cewek. Tapi ada cewek lagi. Woi. Dong, Mbak. Habis diapain tuh? Allahu Akbar. Ini suami istri apa masih pacaran ini? Ha? Iya. Masih bisa cengengesan dia soep-soepannya. Udah kepergok kayak gitu. Coba lihat muka lu sini giniin. Kok nggak pakai baju dia? Hah? Kok nggak pakai baju? Habis ngapain? Olahraga? Apa ngapain ya? Diam lah. Habis ngapain? Habis ngapain? Didaiko. Di hotel. Ya, di hotel, nggak pakai baju, udah. Mana sini buktinya? Ya Allahu Akbar, pegangan tangan. Coba mukanya, aku pengen lihat mukanya. Halo Mbak. Wih, tapi ceweknya sih tegar banget, soep-soepannya. Nggak tahu nih, semoga istri lah ini, semoga suami istri ya. Kan kalau pacaran juga nggak boleh lah ini. Mungkin suami istri lah, ini positive thinking aja. Terus suaminya selingkuh gitu. Tegar banget istrinya. Gak apa-apa kok, aku. Pesona si ganteng dan selingkuhannya. Ah. Ini istrinya mungkin. Selingkuhannya kayak gini. Brother, what's that? What's that, brother? Kaget aneh. Kaget. Mengerikan. Dia udah, ya Allah, dapat istri secantik ini padahal. Malah milih terumbu karang kayak. Nggak tahu lagi lah nih. Nggak tahu diri dia. Astaghfirullahaladzim. Ya, Anda belum nonton penuh. Men, Rea, Panji, lawakan atau penghinaan? Apa? Ya, Anda belum nonton penuh. Ya. Anda tahu nggak gaya dia seperti apa? Ya, cara main serai itu. Mau saya tuntun kan? Contoh ya. Jadi dia gini. Alamak najisnya. Oh my God. Gini Pak, gini. Wajar nggak kayak gitu? Oke. Wajar dia marah. Ya, Anda belum nonton penuh. Iya. Ya nggak perlu dicontohin juga dong. Itu live ya. Live. TV nasional. Live. Kelakuan dia ke... ini dipakai. Kalau di YouTube terserah lah. TV nasional live. Astagfirullah. Sok ngerasa bener tapi 2 tambah 10. Hah? 13. oh my God, beautiful, amazing. 2 tambah 10 12, Bapak. Aduh, aneh mau koreksi tapi ini presiden ya. 12. Ya. 2 tambah 10 12. 1 tambah 2 3. Betul. 3 tambah 2 5 4. Jadi 2 tambah 2 tambah 8. 10. Ya.
11 11 11 tiba-tiba. Oh, 2 tambah 8 11. Oke. 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 2. Iya. Beliau sama bapak yang kacamata, intinya kacamata gak ada bedanya kayaknya. Intinya kacamata, mama udahlah. Yang dilantik tanggal itu pasangan nomor 2. Oh, ke situ arahnya. Ke situ arahnya ternyata. Tiba-tiba hidup Jokowi. Wah, kaget. Pantesan kita dituduh sep-sepaneh. Katanya rakyat Indonesia kita termasuk. Berarti kan kalau bapaknya mengatakan kita, berarti rakyat Indonesia kan. Bapaknya mengatakan kita rakyat Indonesia mengakui Israel. Padahal kita nggak ada mengakui, ngadi-ngadi. Hitung-hitungan aja salah apa? Udahlah gak berani aneh, bahaya banget.